بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر بقول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى واغفر لنا الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تحسن البداية والنهاية، ونصلي ونسلم ونكرم ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد أفضل البريات وعلى آله وأصحابه سادة القادة. نوينا تعلم وتعلم تدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولغة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي آمين يا رب العالمين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان وتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadratil mukarramin wal mu'adzaramin, jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami' Al-Maqsum, yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita pada hari ini, wabil khusus salat maghrib yang baru saja kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan juga DKM daripada Masjid Jami' Al-Maqsum, yaitu Haji Muslim, dan juga ketua yayasan dari Yayasan Al-Maqsum, Pak Arif Siregar, dan juga seluruh staf kepengurusan dari yayasan dan juga Masjid Jami' Al-Maqsum Talamaka. Yang maaf saya bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit dan murah dan sahur dan ta'alim saya kerja beliau. Kita doakan beliau semua selalu dalam lindungan dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi hayatihim. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita semua yang hadir di sini, buat diri kita, anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita semuanya, semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan curah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak taufik hidayah riayah wa nihayah. Apabila ada di antara kita yang sedang sakit atau mungkin orang tua, saudara, anak, istri yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan, kekuatan Allah dan badannya. Semoga Allah berikan kita semua kekuatan istiqomah zahiran wa batinan. Semoga Allah luaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan di dunia maupun ukhrawi. Dan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Dan kita minta pada Allah, semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesabaran, ketenangan, kemenangan, khususnya buat saudara-saudara kita di Palestina, dan menghancurkan Zionis Israel dengan sehancur-hancurnya. Apabila Allah dan wafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah, Rabbul Muriadil Jinnah, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam bijahin Nabi wa bihatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan bermula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam majelis yang mulia, dalam aktivitas yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dan barokah Nabi yang paling mulia. Para hadirin sekalian, kita berada di penghujung daripada tahun Masehi 2023 mau menjelang tahun 2024 Masehi. Besok malam, sebagaimana biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak sekali orang keluar di jalanan yang mau ikut-ikutan merayakan pergantian tahun Masehi. Padahal tahun Masehi ini bukan tahunnya Islam. Tahun Islam itu adalah tahun Hijriyah. Dan penyampaian seperti ini sering kali disampaikan oleh guru-guru kita, baik dari muallim, asatidz, kiai, habaib, menyampaikan terus dan menjelang pergantian tahun. Hati-hati buat diri kita, keluarga kita, ya, jangan sampai ikut-ikutan merayakan, menyemarakkan pergantian tahun. Karena apa? Itu bukan ritual, bukan kebiasaan, bukan adat, bukan syariat dari ajaran Islam. Ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Padahal ini adalah bukan tahunnya agama Islam, bukan penanggalan agama Islam. Jadi gimana di besok malam kalau orang mau bakar-bakar, mau bakar jagung, mau bakar ayam, mau bakar sate, mau bakar bakar kembang api, kita bakar dosa. Bakar dosa. Pas kalau umpama kata kita ini masih kebangun, mata kita masih melek, pas pergantian jam 00, ya, jam 12 malam tepat, di saat orang lagi riang gembira, lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar manusia di muka bumi ini, dan kebanyakan juga dari kaum muslimin. Pada saat itulah kita diajarkan oleh guru agama untuk mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapkan itu pada saat pergantian tahun, di saat kebagian besar umat manusia ini lalai dari Allah, lupa dari Tuhannya. Bahkan banyak sekali yang durhaka melakukan berbagai macam kemaksiatan. Pada saat itulah kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid. Itu ada kalau misalnya kepala kan sudah boleh buat depan mata, depan rumah juga dilihatin aja. Jangan kita ikut juga beli kembang api, bela-belain. Sampai ada yang ngutang segala,
kalau dia tidak bakar kembang api juga untuk nggak usah, nggak ada gunanya, lebih baik sedekahin. Lebih baik sedekahin itu uangnya kasih ke anak yatim, kasih ke fakir miskin, apa banyak lebih membutuhkan daripada kita bakar duit ya untuk menyemarakan pergantian tahun yang bukan punya agama Islam. Ya. Jadi kita jaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, melanjutkan bahasan kita bulan lalu, sebagaimana sesuai janji Ana untuk melanjutkan bahasan kita bagaimana pada saat baginda besar Muhammad SAW di dalam perjalanan Mi'rajnya hingga lama kita masuk bulan bulan Rajab. Berarti ada peristiwa agung, peristiwa mulia yang dialami oleh manusia yang paling agung atas kehendak Tuhan yang Maha Agung, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hal yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan hanya dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu banyak sekali tempat yang disinggahi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga kan Rasulullah kan menyinggahi juga singgah ke Madinah, turun di situ, sholat 2 rakaat di situ, dikasih tahu oleh Jibril bahwa ini nanti kota tempat hijrahnya engkau wahai Nabi Muhammad. Banyak, bukan itu saja, banyak lagi. Dan juga di dalam tafsir disebutkan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu singgah ke negeri alam gaib, yaitu Jabal Qom. Kita bahas bulan lalu, masih ingat kan? Ya, negeri Jabal Qom, Gunung Qom, itu negeri di alam gaib, yang mana bahwasannya di Jabal Qom itu warau Jabal Qafin sab'ina jabalan mithla Jabal Qafin. Di balik daripada Gunung Qom ini ada 70 lagi gunung-gunung persis seperti Gunung Qom, dan di baliknya itu ada Ar-Radon Bayda Kal-Fiddah Barakatun Kazujjajah. Ada satu hamparan tanah negeri, ada satu hamparan tanah yang berwarna putih seperti perak, mengkilat seperti kaca. Nggak pernah nemu kita tanah seperti itu. Kita nggak ada yang pernah nemu. Tanahnya itu semuanya putih seperti perak, seperti kaca. Dan wafitilka al-naw'un minal makhluk. Di negeri itu ada satu jenis makhluk yang mana ada beberapa jenis makhluk yang tidak ada yang mengenal mereka selain diri mereka sendiri. Dan juga makhluk itu juga tidak kenal dengan manusia. Nah, itu diriwayatkan oleh ulama, dan akhirnya disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ya, waktu Rasulullah itu lailatul Mi'raj, aku melihat di malam Mi'raj itu negeri Jabal Qom ada Madinatan mamlu'atan, ada satu negeri yang dipenuhi dari min bani Adam. Ternyata di dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, aku di dalam Mi'raj, di dalam malam Mi'raj itu aku melihat satu negeri di belakang Gunung Qom ini, berarti di hamparan tanah kan. Hamparan tanah berwarna putih seperti perak, mengkilat seperti kaca. Di situ ada negeri, kata Rasulullah. Kalau negeri itu yang namanya negeri itu berarti ya ada peradaban. Ya, ada peradaban kota kan negeri itu. Dia ada pasarnya, ada perumahannya, ada kampungnya, ada tempat ibadahnya dan lain sebagainya. Ada negeri kata Rasulullah. Yang mamnu atau min bani Adam dipenuhi oleh manusia. Ini ternyata manusia siapa? Dulu bulan lalu Anda sampaikan, ternyata manusia ini adalah Bani Israil. Umatnya Nabi Musa. Kalian ingat kan? Bulan lalu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang mana bagaimana mereka bisa sampai ke negeri alam gaib ini, yaitu jadi Jabal Qom, di belakang Jabal Qom. Nah, itu kan bulan lalu kita bahas panjang lebar, singkatnya ya. Setelah wafat meninggalnya Nabi Musa, itu terjadi kerusakan di tengah-tengah Bani Israil.
Sehingga ya, mereka itu membunuh 43 nabi dalam satu waktu. Nah, bayangin, nabi nggak tanggung-tanggung, ya, nggak kelas wali Songo, nggak udah. Nabi, ya. Jadi Bani Israel itu banyak, Bani Israel itu nabi. Umat Nabi Musa itu banyak yang berpangkat nabi, tapi bukan rasul. Rasulnya yaitu Nabi Musa. Makanya Bani Israel itu mengaku kami ini kaum nabi. Memang kebanyakan nabi itu dari Bani Israel, kebanyakan, bukan semua, kebanyakannya. Khususnya keturunan daripada Nabi Allah Yakub. Ya, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub terus turun di antara Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Itu banyak dari Bani Israel, turun dari situ. Nah, jadi ternyata ya mereka membunuh 43 nabi setelah meninggal Musa. Kenapa? Karena rusaknya moral mereka, bejat moralnya. Di dalam riwayat itu mereka mengancam Tuhan Allah SWT mereka ancam. Kenapa? Karena di mereka nggak turun hujan. Mereka cari nabi, mereka culik, mereka takut bawa ke tanah lapang sambil ngancam Tuhan. Allah diancam. Ya Allah mau turunin hujan kan? Kalau nggak turunin kita bunuh nih nabi. Ditungguin nggak hujan-hujan dibunuh mereka. Saking bejatnya moralnya Bani Israel. Ya. Setelah 43 nabi mati, tewas, wafat nih, dibantai oleh Bani Israel ini, umatnya Nabi Musa, lalu muncullah 200 orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, orang-orang zuhud, ya orang-orang soleh, wali, 200 wali Allah muncul, habis dibantai juga sama mereka. Jadi kita nggak heran kalau sekarang kita menyaksikan bagaimana genosida ya yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Nggak ada lagi kemanusiaan mereka itu. Mereka menganggap selain dari mereka binatang. Oh, itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri mereka, Menteri Pertahanannya betul salah. Viral itu. Mereka menganggap selain dari mereka itu adalah animal, binatang. Mau dibantai bagi mereka nggak ada dosa. Begitu. Nah, memang sudah dari dulu, dari zaman nenek moyangnya juga dulu begitu. Setelah wafat Nabi Musa mereka membantai nabi dari kalangan mereka sendiri mereka bantai, wali dari kalangan mereka sendiri mereka bantai. Apalagi yang di luar daripada kalangan mereka kan gak ada gantinya, mau mandi suka ngebecing itu diperintah peduli, mau anak-anak, mau perempuan, mau orang tua, habis bila perlu diratain. Saking rusaknya moral mereka. Nah akhirnya orang-orang ini tadi memisahkan diri. Ada beberapa orang dari umat Nabi Musa ini takut melihat begitu rusak, begitu bejatnya ya moral daripada kaum mereka ini tadi. Mereka memisahkan diri lalu mereka ke tepi laut merah, ke tepi laut, dan mereka di situ apa? Mereka bermunajat kepada Allah, tadarruk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, takut kena imbasnya, ikut rusak juga seperti orang-orang dari kalangan kaum mereka. Ketika mereka sedang asik-asiknya bermunajat kepada Allah, tiba-tiba ada lubang. Nah, ya, ini keterangan yang disampaikan oleh mereka kepada Rasulullah. Ada lubang di depan kami, lalu kami terperosok ke dalamnya dan kami berada di bawah tanah selama 18 bulan. Selama 18 bulan. Setelah itu muncullah kami di sini, wahai Nabi Muhammad. Nah, ini kan ceritanya Rasulullah bertemu dengan orang-orang dari umatnya Nabi Musa. Dan akhirnya mereka menyampaikan salamnya Nabi Musa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka bahwa kana Musa alaihi salam berwasona idza ra'a ahadukum wajhu Muhammadin alaihi salam nabi akhir zaman fasallimu alaihi minni. Dan adalah Musa alaihi salam sungguh telah berwasiat kepada kami apabila salah seorang dari kalian melihat wajahnya Nabi Muhammad, maka sampaikan Nabi Muhammad akhir zaman, Nabi akhir zaman, sampaikan salamku kepadanya. Itu di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa sudah tahu bahwasanya nanti di antara umatnya ini akan ada yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Padahal jaraknya jauh itu ribuan tahun. Ya. Tapi Nabi Musa sudah tahu. Nabi Musa dikasih oleh pemahaman oleh Allah Subhanahu
wa taala bahwasanya di antara umat nanti akan ada yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa berwasiat di antara kalian nanti akan ada yang berjumpa dengan Nabi Muhammad nanti akhir zaman, sampaikan salam kepadanya. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam Nabi Musa ini disampaikan oleh umat Nabi Musa yang hidup di negeri Jabal dari zaman Nabi Musa sampai di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampaikanlah salam itu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Lalu kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW apa? Lalu aku mengajari mereka, ya, aku mengajarkan mereka fa'allamahumul Qur'an. Aku mengajarkan mereka Al-Qur'an dan sholat wassaum dan puasa, wa ada'i sholat wa ada'a sholatil jum'ati wa sa'il. Aku mengajarkan mereka Quran, sholat, puasa, dan juga mengadakan sholat Jumat dan berbagai hukum yang lainnya. Jadi Rasulullah mereka itu menjadi bagian dari umat Muhammad yang masih ada sampai dengan sekarang ini hidup di negeri Jepang. Berarti kiamat gimana? Ya kiamat kena juga. Namanya kiamat bukan cuma bumi doang, sampai ke alam-alam goib itu hancur. Kiamat. Dan sampai ke alam-alam goib, jabarut, malakut, malaikat aja mati semuanya. Berarti sampai ke alam malaikat itu kiamat, bukan cuma alam dunia ini aja, semuanya sampai imbasnya ke alam barzakh kiamat. Begitu dahsyatnya kiamat kubra. Nah mereka ini menjadi umat Nabi Muhammad. Nah lalu ya, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Tsumma qala Nabi alaihi salam, kemudian bersabda Rasulullah SAW, Ra'aitu buyutahum bila babin wa sa'altu an sababin. Aku kata Rasulullah melihat rumah-rumah mereka ini bila babin, tidak ada pintu, wa sa'altu an sababihi, dan aku bertanya mengenai sebabnya. Ya kan aneh. Di kampung kita ada nggak rumah yang nggak pakai pintu? Nggak ada, rumah pakai pintu semua. Rumah nggak pakai pintu, selesai urusannya. Rumah makan aja, makan gratis aja masih pakai pintu. Apalagi rumah tempat tinggal. Ini di negeri mereka ini disaksikan oleh Rasulullah, rumahnya nggak ada yang pakai pintu. Aneh buat kita kan. Makanya Rasulullah bertanya, Fasal tu an sababi. Lalu aku bertanya mengenai sebabnya. Kok rumah kalian ini nggak ada yang pakai pintu? Kulihat rumah ini semuanya nggak ada yang pakai pintu. Lalu apa? Lalu nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Kata mereka apa? Kami tidak merasa khawatir, kami tidak merasa takut antara kami dengan yang lain. Yang lain sesama kami tidak khawatir, tidak merasa takut. Jadi mereka itu semuanya dia kompak, solid, saling percaya. Ya enggak? Ini kalau kita di sini jangan kata yang nggak pakai pintu aja masih ada juga yang kebobolan. Udah digembok, udah di segala macam, pakai pantul, pakai selung, pakai kunci. Waduh, masih juga ada yang kebobolan. Apalagi nggak pakai pintu. Di sana rumah nggak ada yang pakai pintu. Salam. Kemudian bersabda baginda Rasulullah SAW, Ra'aitu judura buyutihim mustawiyatun fasa'altu an sababi. Kata Rasulullah, aku juga melihat dinding-dinding rumah mereka ini mustawiyatun, sama semua. Bentuk rumahnya sama. Kalau di rumah mungkin kayak klaster itu sama semua. Satu negeri begitu. Dindingnya, warnanya sama semua, nggak ada yang dua lantai, rumahnya lebih tinggi, enggak, semuanya sama, bentuknya, dindingnya, semuanya sama, kata Rasulullah SAW. Pasal Tuhan sababi. Lalu aku bertanya mengenai sebabnya. Kenapa aku perhatikan rumah kalian semuanya, dindingnya, bentuknya, warnanya, semuanya sama. Padahal nahnu fil qalbi sawa'un. Lalu kata mereka apa? Kami satu hati. Gelbi sawah, di dalam hati itu sama. Artinya satu sehati, satu negeri itu sehati. Luar biasa. Sampai rumahnya juga sama. Tsumma alaihi salam, kemudian bersabda Rasulullah SAW, Ra'aitu masajidahum ba'idatan min buyutin fasaltu an sababi.
Lalu aku melihat masjid-masjid mereka itu jauh-jauh dari rumah-rumah mereka. Fasaltu an sawabi, dan lalu aku bertanya mengenai sebabnya. Kalau kita kan enak di tengah-tengah kampung ada masjid. Kalau mereka jauh, ya. Kalau umpamanya tinggalnya di Manggarai, masjidnya di Pasar Minggu, bagaimana? Jauh-jauh masjidnya, jauh dari rumah mereka semua. Lalu Rasulullah bertanya sebabnya, kenapa kalian buat masjid itu jauh-jauh dari rumah kalian? Lalu mereka berkata apa? Man ata inna tawaba man atal masjida min makanin ba'idin azyadu min tawabi man atahu min makanin qaribin. Sesungguhnya pahala orang yang datang ke masjid dari tempat itu lebih besar ketimbang dibandingkan dari pahala ke masjid dari tempat yang dekat. Siapa yang paling jauh, dia yang paling besar pahalanya. Ini yang paling jauh siapa? Habib Muhammad dari Depok. Ya, dari kebenaran, ya kan? Jadi siapa yang rumah yang paling jauh, dan dia yang paling besar pahalanya. Orang kita mau bikin masjid jauh-jauh, masjid depan rumahnya orang angkat kan. Apalagi jauh dekat tuh, ya kan? Kelihatan dinding tembok masjid kelihatan, nggak mau datang ke masjid. Nanti nunggu disolatin. Udah masuk kurung batang baru dia masuk masjid. Dia mau masuk masjid pakai kurung batang, nggak tahu ini. Ya, pakai kurung batang baru mau masuk masjid. Jangan sampai, kalau kita mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah untuk selalu memakmurkan masjid. Dan apabila kita punya keluarga, kerabat, ya itu bagian dakwah kita. Mengajak amal ma'ruf ke masjid, kalau masjid enak, gitu aja terus. Dengan tanpa bosan. Mudah-mudahan nanti dia diberikan hidayah oleh Allah SWT sehingga mau melangkahkan kakinya ke masjid. Pahalanya besar. Selagi orang itu ke masjid, kita dapat terus pahalanya. Ngalir terus. Awalnya kita meninggal duluan, dia masih di masjid, kita masih dapat pahala. Karena sebab kita itu orang datang ke masjid dan beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata mereka apa? Ya karena itu masjid kami jauh-jauh, sesungguhnya pahala orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh itu lebih besar, lebih gede daripada pahala yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Thumma alaihi salam, kemudian bersabda Rasulullah SAW, bertanya lagi Rasulullah, melihat apa? Ra'aitu magabirahum inda abwabi buyutihim fasa'altu an sababi. Sabda Rasulullah, aku melihat, kata Rasulullah, kuburan-kuburan mereka inda abwabi buyutihim, ya, di sisi dekat tempat atau pintu, bukan pintu, tempat keluar daripada rumah-rumah mereka. Fasa'altu an sababi, lalu aku bertanya sebabnya. Jadi kuburannya di depan rumah. Kalau kita kan di kobel kan, ya kan? Di kobel. Kalau mereka enggak, depan rumah ada kuburan. Depan rumah ada kuburan. Jadi kalau misalnya keluarganya itu dikuburkan di depan rumah. Pasal itu ansar bilang, aku bertanya sebabnya, kenapa bisa begini? Kok kalian tuh kuburan keluarga kalian sudah mendahului kalian, kalau kalian kuburkan di depan rumah kalian? Dijawab oleh mereka apa? Bagalu hatta naral magabira fala namilu wala nastagilu bid dunya wala nansal mauta. Jadi mereka itu kuburan keluarga mereka ada di depan rumah mereka masing-masing. Apa kata mereka? Hatta naral magabir. Ya, kalau kami melihat kuburan fala namilu, maka kami tidak berpaling wala nastagilu bid dunya, dan kami tidak sibuk dengan dunia, wala nansal mauta, dan kami tidak melupakan kematian. Jadi setiap keluar rumah ingat mati. Lihat keluar rumah ingat dia bakal masuk nih. Besok keluar rumah lagi ingat, gue bakal masuk nih. Begitu. Jadi selalu menjadi nasihat yang terbesar buat kita adalah kematian di antara kita.
baik itu keluarga kita, ataupun tetangga kita, ataupun sahabat kita, ataupun kerabat kita. Itu adalah nasihat yang paling besar. Apabila ada kematian di tengah-tengah kita, tapi tidak menyentuh hati kita, itu tanda hati kita mati. Qalbun qasih, keras hati kita. Tapi kalau orang yang hatinya lembut, dia akan merasa, ya Allah, itu tadi kemarin baru ngopi bareng sama gue. Ini hari ini udah nggak ada, udah terbujur kaku, udah dimandiin, udah dibungkus kayak kapan, dimasukin ke dalam kurung batu. Tak lagi masuk ke dalam kubur, menjadi nasihat buat dia. Tapi gue akan menyusul dia. Jadi nasihat terbesar adalah kematian. Jadi kalau ada kematian di antara kita tidak ada, tidak menjadikan itu sebagai nasihat, tidak tersentuh hati kita, ya, maka berarti itu tandanya hati kita itu keras, qalbun qasih. Nah lalu tsumma qala alaihi salam, kemudian bersabda Rasulullah SAW, ra'aituhum la yadhakuna fasa'altu an sababi. Aku, kata Rasulullah, melihat mereka tidak pernah ketawa, tidak pernah tertawa. Fasa'altu an sababi, lalu aku bertanya mengenai sebabnya. Faqalu inna dhahika yusawwidul qalba lidzalika la nadhaku. Kata mereka, Pak, sesungguhnya tertawa itu bisa menghitamkan hati. Oleh karena itu kami tidak tertawa. Kalau itu kita nggak usah ketawa, bukan begitu. Maksudnya Pak, tertawa secara berlebih-lebihan. Karena di dalam riwayat banyak sekali itu Rasulullah tertawa. Rasulullah banyak bercanda dengan Abu Hurairah, dengan sahabat Anas bin Malik. Ada kalanya Rasulullah itu tersenyum, tertawa, bahkan sampai kelihatan gigi gerahamnya Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tertawa. Tapi yang tidak boleh yang dimaksud adalah Rasulullah tertawa secara berlebihan. Ya enggak? Kalau berlebih-lebihan akhirnya apa? Dikatakan orang gila, bisa ada apa-apa ketawa. Ketawa boleh, tapi secukupnya, jangan berlebih. Kalau berlebih, pinggul-pinggul sampai mengeluarkan air mata, nah itu bisa mengeraskan hati, menghitamkan hati. Itu yang tidak boleh. Bukan tidak boleh tertawa boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana kita makan minum yang halal ya boleh, mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan jadi haram. Tidur wajib, itu kebutuhan kita untuk istirahat. Tapi kalau berlebihan jadi tidak bagus. Nah begitu, ya. Nah jadi mereka ini tidak pernah tertawa. Lalu kata mereka, kami tidak tertawa karena tertawa itu bisa menyebabkan hitamnya hati, makanya kami tidak tertawa. Rasulullah alaihi salam, lalu bersabda Rasulullah SAW, sa'altu anhum hal takununa marad. Lalu aku bertanya, kata Rasulullah, kepada mereka, hal takununa marad, apakah ada di antara kalian yang sakit? Ada yang sakit ya di antara kalian? Lalu mereka berkata, al-maradu kafaratul dzunub fa nahnu la nadanu. Kata mereka, Pak, sakit itu buat nebus dosa. Ya memang benar, sakit itu nebus dosa. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah nggak mau kita diberat nanti di barzah di yaumul mahsyar. Makanya Allah kasih dihapus dosa kita diantaranya dengan sakit, supaya kita ringan mudah nanti di akhirat. Itu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata mereka apa? Al-maradu kafaratul dzunub. Sakit itu penebus dosa, fanahnu la nadun. Lalu kami tidak berdosa. Tidak ada yang sakit, mereka sehat semua. Insyaallah. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, wasaltu anhum hal tazra'una. Lalu aku bertanya dari mereka, dari orang-orang ini yang tinggal di Jabal Qam, dari bagian dari umatnya Nabi Musa yang telah menjadi umatnya Rasulullah SAW. Hal tazra'una, apakah kalian bercocok tanam, berkebun? Ya, apakah kalian bercocok tanam, berkebun? Lalu mereka menjawab, na'am, nazra'u wa nusallimu ilallah ila waqtil hasad. Ya, kami bercocok tanam, kami menanam, berkebun. Wa nusallimu ilallah ila waqtil hasad. Lalu kami menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu panen. Ya kalau di sana enak, ada manusia lain juga di sini. Kalau ditinggal selesai. Ya. Kata mereka apa? Ya di sana mungkin nggak ada hama seperti tikus atau hama lakulan dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak bisa, harus
dijaga. Nah, ini menurut mereka ini juga tawakalnya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami bercocok tanam, lalu kami menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu panen. Fa idza kana waqtul hasadi fanadhhabu bil ittifaqi wa najma'u fi makanin wahidin wa na'ti minhu qadra ma nahtaju ilaihi wal khairil baqi hunaka. Lalu kata mereka, ya, apabila telah tiba waktu panen, kami pergi, ya, dengan bekerja sama menuju ke ladang ini tadi, wa najma'u fi makanin wahidin, dan kami mengumpulkan hasil panen itu di satu tempat. Katakanlah kita kalau di sini apa, lumbung, ya, kami kumpulkan di satu tempat, wa na'ti minhu qadra ma nahtaju ilaih, lalu kami datang, ya, mengambilnya itu sekedar sesuai dengan apa yang kami butuhkan saja, seukuran yang kami butuhkan. Kalau umpamanya di keluarga itu ada umpamanya 5 orang, ya sudah cukup untuk kebutuhan makan buat 5 orang. Jadi mereka itu nggak koma, nggak rakus dan lain sebagainya. Jadi kami mengambil sesuai dengan sekadar kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan kami saja. Wal khalil baqihuna, dan kami meninggalkan sisanya di sana, di tempat di jadi tidak mereka bawa pulang masing-masing, tidak mereka kumpulkan kerjasama, kumpulkan di satu tempat. Jadi siapa yang misalnya butuh tinggal ngambil aja sesuai dengan keperluan, tidak berlebih-lebih, tidak berlebih-lebihan. Tsumma qala alaihi salam, kemudian bersabda Rasulullah SAW, hal fikum an'am. Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian punya hewan ternak? Berternak enggak? Karena kan kalau di dunia kan di alam kita ini ya berternak, ada ternak hewan dari seperti sapi, kambing, onta dan lain sebagainya. Lalu Rasulullah bertanya, apa kalian berternak? Oh, na'am, iya. Kami berternak. An'amuna fis sahra. Hewan-hewan ternak kami ada di padang rumput. Famata lazimna na'ti minha gadra ma nahtaju wa nakhallil baqi fis sahra. Lalu ketika kami biasanya ketika kami butuh untuk ngambil hewan ternak ini, ya, kami mengambil sesuai dengan kebutuhan dan kami meninggalkan sisanya di padang. Jadi lepas saja lihat. Kalau butuh, kalau kita pengen makan, mau makan daging, dan mereka potong satu atau dua sudah. Yang lain mereka tinggalkan begitu. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian bersabda baginda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu wujuhahum musfarratan fadaltu lam takunu marda walimasfarrat wujuhuhum. Sabda Rasulullah apa? Aku melihat, kata Rasulullah, wajah mereka ini musfarratan, pucat. Wajahnya semuanya pucat. Fakultu, lalu aku bertanya, lam takunu marda walimasfarrat wujuhuhum. Kata Rasulullah, kalian ini tidak ada yang sakit. Kata kalian tadi, kalian tidak ada yang sakit. Kalian masfar wujuhukum. Lalu bagaimana bisa wajah kalian ini pucat? Katanya tidak ada yang sakit, tapi kulihat wajah kalian semuanya pucat. Kenapa? Kata Rasulullah. Oh, lalu mereka menjawab, hada min khaufil maut. Ini karena rasa takut akan kematian. Takut kepada Tuhan, takut nanti apa yang akan dihadapi setelah kematian. Padahal mereka sehat, nggak ada sakit, seger-seger, tapi wajahnya pucat-pucat. Karena rasa takut. Lalu tsumma qala alaihi salatu wassalam, lalu bertanya baginda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altuhum hal yakturu fikumul maut kama yakturu fina. Aku bertanya kepada mereka, apakah banyak kematian di antara kalian, di tengah-tengah kalian, sebagaimana banyak kematian di tengah-tengah kami? Ya, kalau di tengah kami, di masyarakat kami itu banyak kematian. Ya, ada aja yang meninggal. Apakah sama di tengah-tengah kalian ada kematian juga, banyak kematian? Lalu mereka berkata, na'am, fi kulli sanatin janazatun. Iya, kata mereka. Setiap 1 tahun ada 1 jenazah. Satu negeri. Satu negeri. 1 tahun cuma 1 yang meninggal. 1 tahun cuma 1 jenazah.
jenazah. Nah kalau kita jadi kata satu dunia, ya enggak? Satu Manggarai ya setahun berapa jenazah? Nggak kayak itu. Jadi mereka itu umurnya panjang-panjang. Buktinya mereka bisa hidup ya dari zaman Nabi Musa sampai berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanyakan apakah mereka sampai sekarang, iya, mereka sampai sekarang hidup. Turun di negeri Jabal Nur. Kalau dibukakan di dalam kitab-kitabnya para aulia, aslafun as-salihun, wali min auliyaillah, banyak di beberapa di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke negeri Jabal Nur. Wali masuk ke negeri Jabal Nur. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu masuk ke sana. Lalu Imam Abdullah Ba'alawi masuk ke sana. Mereka berjumpa dengan orang-orang dan keturunan Bani Israil umat Nabi Musa yang telah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita lihat ya, bagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW di dalam peristiwa Mi'rajnya, ya kita lihat bagaimana kita bisa mengambil hikmah. Ya, orang-orang dari negeri alam gaib ini, mereka mempunyai ketakutan yang luar biasa ke atas alam akhirat. Apa yang akan dihadapi nanti setelah kematian, sehingga mereka sangat berhati-hati menjalani hidup di alam dunia. Jadi alam dunia ini, jadi negeri alam itu tentunya masih bagian dari alam dunia. Dan mereka akan mengalami kematian sama seperti kita, masuk ke alam barzah, masuk ke alam mahsyar. Makanya ya mudah-mudahan kita semua ya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan istiqomah zahiran wa batinah, dan kita berfitnah pada Allah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga, melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, anak turun kita semuanya, akidah kita selalu dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Allah lindungi juga semuanya, dijauhkan dari segala macam keburukan, malapetaka, bencana, baik datang dari binatang maupun dari manusia, dan segala macam musibah dan tentang bijahin Nabi, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bulan ini, tahun akan datang depan ya, di bulan Januari ya, kita lanjutkan di tahun depan ya, insyaallah. Udah masuk waktu Isya ya, masih sedikit lagi. Nah, 2 menit lagi. Nah, 2 menit. Karena bagi kisah wali yang waktu masuk ke negeri Jabal Nur ya. Jadi di zamannya Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Ba'alawi ya. Habib Abdullah Ba'alawi ini cucu dari Bagil Muqaddam Abdullah bin Alwi Al-Wujur ibn Bagil Muqaddam Muhammad bin Ali ya. Jadi Imam Abdullah Ba'alawi di zaman beliau ini di dalam riwayat itu kalau nggak salah mainkan seruling atau rebana, lupa antara seruling atau rebana. Lalu di zaman beliau ini sezaman dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelum lagi zaman itu ulama hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama fikih sezaman. Nah lalu ya, Imam Abdullah Ba'alawi ini, beliau ini main alat musik di depan Ibnu Hajar. Dia nanya sama Ibnu Hajar, ya Ibnu Hajar, gimana? Wahai Ibnu Hajar, ini hukumnya gimana? Dijawab sama Ibnu Hajar Al-Haytami, haram. Haram, kata Ibnu Hajar. Lalu kata Imam Abdullah Ba'alawi, wali Allah besar, didorong itu badannya Ibnu Hajar, ruh itu artinya pengilang mereka, pergi ke sana. Itu Ibnu Hajar didorong oleh Imam Abdullah Ba'alawi mental masuk ke negeri Jabal Nur. Mental masuk ke negeri Jabal Nur. Nah Imam Ibnu Hajar itu seorang alim ulama besar, dia tahu ya, ciri-ciri di negeri ya, walaupun dia belum pernah masuk, tapi dia tahu dari ilmu yang dia punya. Negeri Jabal Nur. Akhirnya dia ketemu sama orang. Dia tanya ya sama orang, ini negeri apa? Ini negeri Jabal Nur. Nah, bagaimana caranya keluar dari sini? Dijawab sama tuh orang, ya, orang negeri Jabal Nur yang bisa mengeluarkan Anda dari sini, yang membawa Anda masuk ke sini. Siapa yang bawa Anda masuk, dia akan mengeluarkan. Kalau bisa, ya sudah.
Akhirnya ditunggulah sama Imam Ibnu Hajar. Diajak sama orang ini tadi ke kampungnya. Lalu sampailah dia mengalami 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai dengan hari Jumat. Hari Jumat itu adalah sholat Jumat sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan mereka untuk mengadakan sholat Jumat. Ternyata ada. Ya. Mereka mengadakan sholat Jumat. Lalu ini Imam Ibnu Hajar itulah sholat Jumat. Ya. Selesai sholat sunnah dia di belakang. Lalu khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, khotib itu menyampaikan khutbahnya. Dia dengar kayak kenal di suara. Ya, pas dia lihat ternyata Imam Abdullah Ba'alam dia jadi khotib yang dorong dia tadi keluar masuk ke dalam Tuhan. Ternyata Imam Abdullah Ba'alam selesai sholat Jumat ya disampaikan sama Imam Abdullah Ba'alam selesai Imam Abdullah nah ahlan apa sahlannya cuma ada tahit di sini kagak gue mau balik kata Imam Hajar gue mau balik aku mau pulang mah gampang, urusan mudah kalau pulang. Bagaimana kalau aja nasihat? Ada nanya gimana tuh? Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Haram. Tetap haram. Itu hebatnya Imam Ibnu Hajar al-Hikam. Konsisten dengan hukum. Iqamatul hudud, menegakkan hukum syariat walaupun dia dalam kondisi terdesak di negeri alam gaib. Ini urusannya kalau misalnya berjawab haram bisa dapat ditinggal sama Imam Abdullah Ba'alam ya. Tapi tetap Imam Ibnu Hajar haram. Biar gue gambar sekali haram juga bisa. Nah, Habib Imam Abdullah Ba'alam ini senang. Dia senang dengan Imam Ibnu Hajar karena konsistennya memegang hukum, menegakkan hukum syariat. Ana senang sama inti. Nah, inti konsisten, inti istiqomah. Walaupun dalam keadaan apapun, inti tetap menegakkan hukum syariat. Buat inti halal, buat anak halal. Pada ayo kita tenang. Di bawah. Nah itu ada di dalam kitab, di dalam kitab yang menjelaskan cerita bagaimana karakter para wali dan aulia ya, wali dan aulia Allah subhanallah ya wali dan aulia Allah. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mudah-mudahan manfaat ya buat kita semua yang hadir di sini. Apa yang bisa kita sampaikan, nggak usah lupa disampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya ucap salah kepada kata pada Allah pun dan pada akhir semua mohon dibuka kemaaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.